Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 112. Sebuah mazmur yang menggambarkan kehidupan orang benar. Bukan kehidupan tanpa masalah, tapi kehidupan yang tetap teguh, diberkati, dan berdampak. Mazmur ini bukan sekedar janji berkat, tapi gambaran karakter. Bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita membaca bersama. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Sahabat terkasih, hidup yang diberkati dimulai dari satu hal, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan rasa takut yang menjauhkan, tetapi sikap hormat yang mendekatkan. Ini adalah kesadaran bahwa Tuhan adalah pusat hidup. Dan orang yang takut akan Tuhan memiliki tanda yang jelas. Ia suka kepada firman Tuhan. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar dengar, tetapi menikmati. Ayat ini juga menunjukkan bahwa hidup benar memiliki dampak jangka panjang. Berkat yang tidak berhenti pada satu generasi. Ia mengalir. Mazmur 112 ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Sahabat terkasih, ayat ini sering disalahpahami hanya sebagai janji materi. Padahal inti utamanya adalah keseimbangan. Tuhan bisa memberkati secara materi, tetapi yang lebih penting, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Artinya, karakter lebih penting dari kekayaan. Kebenaran lebih penting dari keberhasilan. Apa gunanya memiliki banyak, tapi kehilangan hidup yang benar? Mazmur ini menekankan bahwa berkat sejati selalu berjalan bersama kebenaran. Mazmur 112 ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Sahabat terkasih, hidup orang benar bukan berarti tanpa gelap, tetapi di dalam gelap selalu ada terang. Ini janji yang realistis. Kita tetap bisa menghadapi masalah, tekanan, ketidakpastian, namun perbedaannya adalah Tuhan memberikan terang. Dan terang itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga melalui hidup yang pengasih, penyayang, adil. Mazmur 112 ayat 5 sampai 6. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Sahabat terkasih, orang benar tidak hanya benar secara rohani, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Ia murah hati, adil dalam keputusan, bijaksana dalam hidup, dan hasilnya hidupnya tidak mudah goyah. Bukan karena tidak ada badai, tapi karena fondasinya kuat. Ada stabilitas dalam hidup yang dibangun di atas Tuhan. Mazmur 112 ayat 7 sampai 8. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Sahabat terkasih,
Ini adalah satu bagian paling kuat dari Mazmur 112. Orang benar tidak hidup tanpa kabar buruk, tetapi ia tidak dikuasai oleh ketakutan, karena hatinya tetap dan teguh. Ini berbicara tentang iman yang stabil, bukan emosi yang naik turun. Di dunia yang penuh ketidakpastian, Tuhan memberi hati yang tidak mudah tergoncang. Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Sahabat terkasih, orang benar adalah orang yang memberi. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia menjadi saluran berkat. Dan yang menarik, kebajikannya tidak hilang. Ia memiliki nilai kekal. Apa yang kita lakukan dalam kebenaran tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mazmur 112 ayat 10. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sahabat terkasih, tidak semua orang akan senang melihat hidup benar. Ada yang iri, tidak suka, menolak. Tetapi Mazmur 112 menutup dengan kepastian. Keinginan orang fasik tidak akan bertahan. Yang bertahan adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 112 mengajarkan bahwa hidup benar bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang berakar. Akar itu adalah takut akan Tuhan, mencintai firman-Nya. Dari sana muncul karakter yang kuat, hati yang teguh, hidup yang berdampak. Di tengah aktivitas siang hari ini, kita diingatkan yang terutama bukan apa yang kita kejar, tetapi bagaimana kita hidup. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, ajar kami untuk hidup takut akan Engkau dan mencintai firman-Mu lebih dari apapun. Bentuklah hati kami supaya tetap teguh, tidak mudah goyah oleh keadaan. Biarlah hidup kami menjadi terang dan membawa dampak bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, hidup yang berakar dalam Tuhan akan tetap teguh, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.